Pada baterai charger ini terdapat beberapa tombol sekaligus beberapa perangkat yang akan kita harus operasikan untuk menyalakan dan memakai baterai charger ini. Yang pertama adalah, saya mulai dari paling atas. Ini adalah indikator untuk timer sekaligus untuk kita men-setting timernya. Yang berikutnya ini adalah LED indikator penunjuk tegangan DC yang keluar. Berikutnya adalah LED penunjuk ampere atau arus DC-nya. Kemudian ini adalah indikator fasa RST. Kebetulan baterai charger ini disuplai oleh power supply 3 fasa 380. Ini adalah indikator bahwa chargernya sedang menyala atau on. Ini adalah indikator untuk tegangan rendah atau tegangannya low. Nanti dia akan menyala apabila tegangannya itu lebih rendah dari tegangan baterai. Kemudian ini adalah indikator untuk tegangan tinggi, artinya tegangannya terlalu tinggi untuk melakukan charging. Berikutnya ini adalah indikator untuk float atau metode float. Kemudian ini adalah indikator untuk boost. Ini adalah indikator untuk polaritas, artinya kalau ini menyala terjadi polaritas yang terbalik atau tidak sesuai. Kemudian ini adalah selektor untuk kita memilih push manual. Berikutnya ini adalah tombol untuk kita mematikan push. Selanjutnya ini adalah tombol untuk menyalakan push atau push kita nyebutnya. Yang di sisi bawah ini adalah saklar sebagai alat untuk kita menyalakan dari input untuk alat ini. Berikutnya di sini ini adalah adjustable untuk ampere, jadi tempat kita mengatur besar atau kecilnya ampere dari alat baterai charger ini. Berikutnya ini adalah adjustable untuk tegangan, jadi ini adalah tempat kita untuk mengatur keluaran tegangan DC yang akan kita pakai untuk mencas baterai. Ini adalah saklar tempat kita menyalakan output yang menuju ke arah baterai yang kita charging. Charger menuju kutub positif baterai. Begitu juga dengan probe sisi negatif. Kebetulan baterai yang akan kita cas adalah baterai basah dengan jumlah 4 buah, di mana baterai ini masing-masingnya memiliki tegangan 12 volt dengan kapasitas adalah 120 Ah. Nah, karena baterai sejumlah 4 buah dengan tegangan 12 dan baterai ini kami rangkai secara seri, maka didapatkan tegangan sebesar 48 volt dengan kapasitas tetap 120 Ah. Sekarang kita akan coba lanjut ke sisi pengaturan di alat baterai charger. Sebelumnya mohon maaf, untuk mempermudah saya akan melepas sarung tangan. Nah, di sini masih terlihat bahwa alat masih dalam kondisi off. Saklar juga masih dalam posisi di bawah, belum kami naikkan. Nah, sekarang kita akan nyalakan alat baterai chargernya dengan menaikkan MCB sisi input seperti ini. Nah, di sini alat sudah menyala. Nah, di sini terlihat bahwa posisi sekarang tegangan yang ditunjukkan oleh baterai charger adalah sebesar 55,7 volt DC. Nah, sekarang kita akan coba cas baterai tadi yang sebesar 48 volt tadi yang kita dapat dari 4 buah baterai tadi
Dengan cara adalah yang pertama kami akan coba contohkan charging baterai dengan sistem float. Nah, karena baterainya adalah baterai 12 volt, maka untuk sistem floating tegangan yang kita perlukan adalah sebesar 13,5. 13,5 kita kalikan 4 karena baterainya ada 4, maka kita dapatkan tegangan sebesar 54 volt. Maka dengan perhitungan yang tadi kita harus men-setting sisi keluaran tegangan DC di sini adalah sebesar 54 volt. Nah, posisi sekarang adalah 55,8. Kalau saya ingin floating, maka harus saya kurangkan tegangannya ke 54 volt. Oke, pelan-pelan sudah mulai sedikit turun. Nah, sekarang sudah ke 54,1. Nah, sekarang kebanyakan saya naikin dikit. Nah, sekarang posisi sudah sebesar 54 volt. Nah, tegangan sebesar 54 volt ini yang akan kita pakai untuk mencas baterai yang tadi sudah kita rangkai secara seri sebanyak 4 buah tadi. Nah, dengan cara seperti apa? Setelah kita selesai setting di sisi tegangan, kita sudah bisa langsung naikkan sisi output. Nah, di sini saya akan naikkan outputnya, MCB-nya seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa setelah MCB output saya naikkan, tadi tegangan yang 54 sedikit mengalami penurunan menjadi 53,3. Kemudian awalnya yang tadi belum ada ampere karena sudah terkoneksi dengan baterainya atau akinya, otomatis sekarang sudah ada ampere yang mengalir ke baterai. Nah, ini adalah contoh metode floating yang akan kita lakukan. Terus patokan untuk mengetahui bahwa baterainya adalah sudah penuh, kita bisa melihat di sisi LCD dari DC ampere meter. Di sini terlihat angkanya sekarang posisi 2,6 atau 2,7. Apabila ampere yang di sini sudah menunjukkan angka 0, maka baterai yang kita cas sudah dalam kondisi penuh. Nah, ini adalah contoh metode floating. Selanjutnya kami akan coba jelaskan cara charger baterai dengan metode boost atau boosting. Nah, sekarang posisi charger sedang beroperasi dengan metode floating. Nah, dari sini kita akan ubah menjadi metode boosting dengan cara saya akan turunkan dulu output MCB output yang menuju ke baterai atau aki. Nah, tegangan yang ditunjukkan oleh layar adalah sebesar 54 ampere, masih kosong karena memang sudah saya putus outputnya. Nah, kalau tadi saat kita menggunakan sistem floating adalah tegangan yang kita pakai adalah 13,5 volt karena jumlah baterainya ada 4, jadi 13,5 kita kali 4 kita dapatkan angka 54. Nah, untuk boosting ini tegangan yang kita pakai adalah 14 volt untuk masing-masing baterainya. Nah, karena baterainya ada 4, jadi 14 kita kalikan 4 kita dapatkan angka sebesar 56 volt. Nah, dari situ kita harus menaikkan tegangan ke angka 56 volt. Oke, ini tegangan sekarang berada pada posisi 56 volt. Nah, di sini
saya juga akan coba contohkan untuk kita akan mencoba menggunakan fitur timer yang ada di alat ini. Jadi timer ini akan sangat berguna bagi kita. Semisal kita ingin menggunakan fitur boosting itu dengan rentang waktu tertentu. Misalnya kita ingin melakukan boosting terhadap aki kita selama hanya 1 jam atau 2 jam atau cuma berapa menit, kita bisa setting di sini. Nah, di sini saya akan coba contohkan fungsi dari timer ini. Sebagai contoh, saya tidak akan men-settingnya dalam satuan atau orde jam, namun akan saya setting dalam orde detik. Jadi kalau bisa di zoom ke sini, di paling kanan di sini sudah muncul lambang huruf S. Nah, ini bisa kita ganti, kita pencet di sini. Nah, kalau hal seperti ini dia menunjukkan berarti satuannya adalah jam atau hour. Nah, kita akan mencontohkan supaya biar lebih cepat. Saya akan coba setting ke S atau second atau detik. Nah, di sini saya akan coba setting misalnya boosting hanya akan saya lakukan selama 10 detik. Di sini saya setting angka 1, yang di bawah akan saya bikin angkanya 0 atau 10 detik. Nah, di sini sudah terlihat adalah 10 detik. Nah, oke, timer sudah kita setting. Nah, cara pengoperasiannya seperti apa? Kita hanya tinggal memencet tombol boost auto nanti di sini. Nah, sekarang setting sudah selesai. Kita akan coba naikkan MCB output seperti ini. Nah, secara otomatis karena output sudah kita koneksikan atau kita sambungkan, tegangan yang tadinya 56 sudah turun, kemudian ampere yang tadinya masih 0 sekarang sudah ada nih angka atau nilai sebesar 4,6. Namun kita belum melakukan boosting. Nah, saya akan coba lakukan boosting dengan menekan tombol boost auto. Nanti kita bisa sekalian diperhatikan bahwa timernya akan berjalan. Setelah 10 detik, boosting yang tadi saya nyalakan secara otomatis dia akan kembali ke sistem floating seperti sekarang. Timer sudah mulai berjalan, detik ke-3, detik ke-4, detik ke-5, detik ke-6, detik ke-7, 8, 9. Nah, saat detik ke-10 yang tadi awalnya itu boosting, sekarang metode yang dipakai oleh charger baterai ini sekarang sudah kembali ke sistem floating. Nah, ini adalah beberapa fitur yang kita bisa manfaatkan di alat baterai charger ini. Sama seperti waktu pas sistem floating. Nah, di sistem boosting apabila kita ingin menentukan apakah baterainya sudah penuh apa belum, kita hanya bisa dengan melihat DC ampere di sini. Apabila sudah menunjukkan nilai 0, maka aki atau baterai yang kita cas sudah dalam kondisi penuh.